Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis di audio. Ya, saya lanjutkan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Islam Randu Dongkal, yang terhormat Wakil Kesiswaan SMK Islam Randu Dongkal, yang terhormat Pembina OSIS SMK Islam Randu Dongkal beserta jajaran guru dan staf tata usaha SMK Islam Randu Dongkal. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menyaksikan bersama pemilihan Ketua OSIS SMK Islam Randu Dongkal masa bakti 2020-2021. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita dapat diberi syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para penonton, pendengar dan sobat sembilan dimanapun kalian berada, selamat menyaksikan dalam acara pemilihan Ketua OSIS SMK Islam Randu Dongkal masa bakti 2020-2021. Bersama saya, Rizka Agustina, yang akan memandu jalannya acara pemilihan Ketua OSIS SMK Islam Randu Dongkal. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan dari Kepala SMK Islam Randu Dongkal. Acara yang keempat, perkenalan calon ketua OSIS serta penyampaian visi misi disertai dengan sesi tanya jawab. Acara yang kelima, perhitungan suara sementara, dan acara yang ketujuh, penutup. Kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka bersama acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Tanahku, negeriku yang ku cinta.
duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan dari Kepala SMK Islam Randu Dongkal, yaitu Bapak Wahyudin SPDI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya banggakan dan yang saya cintai anak-anakku, siswa dan siswi, santriwan dan santriwati SMK Islam Redongkal. Yang pertama, selalu kita mengucapkan syukur kita kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Perlu diberitahukan kepada anak-anakku semua yang saya cintai bahwa organisasi siswa dan siswi, organisasi siswa intra sekolah tahun pelajaran 2019-2020 akan segera berakhir dan akan digantikan oleh pengurus organisasi siswa intra sekolah masa bakti 2020-2021. Ajakan kepada semua warga SMK Islam Redongkal untuk memilih ketua organisasi siswa intra sekolah OSIS. Tentunya ada pengurusan yang dengan cermat untuk memilih ketua yang diharapkan untuk bisa berinovasi, bisa melakukan perubahan khususnya bagi organisasi siswa intra sekolah OSIS SMK Islam Redongkal. Perlu diperhatikan anakku semua, santriwan, santriwati, siswa dan siswi SMK Islam Redongkal. Ada 3 calon yang nanti bisa dilihat kualitas baik dari profil maupun visi dan misi yang nanti akan dibawa oleh mereka masing-masing calon. Perlu diperhatikan, utamakan calon-calon yang amanah, yang kredibel, pandai, dan bisa berinovasi untuk kemajuan organisasi siswa intra sekolah SMK Islam Randu Dongkal ke depan. Ajakan berkompetensi secara sehat dan secara bersemangat dengan kejujuran tentunya akan lebih baik dan lebih bermanfaat. Yang kalah tetap mendukung yang menang merangkul yang kalah. Itu yang perlu diperhatikan untuk kita semua sebagai pembelajaran, sebagai proses agar kita ke depan bisa lebih baik demi SMK Islam Randu Dongkal dan organisasi siswa intra sekolah SMK Islam Randu Dongkal ke depan. Semoga dengan pemilihan ketua organisasi siswa intra sekolah OSIS SMK Islam Randu Dongkal ini dapat membawa SMK Islam Randu Dongkal ke depan lebih baik, lebih maju dan lebih bermanfaat. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Islam Randu Dongkal luar biasa. Terima kasih atas perhatian semuanya warga SMK Islam Randu Dongkal, Civitas Akademika SMK Islam Randu Dongkal, agar kita ke depan bisa lebih baik dan lebih bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala SMK Islam Randu Dongkal. Sebelum masuk acara selanjutnya, saya akan membacakan
tata cara pemilihan ketua OSIS SMK Islam Redongkal. Yang pertama, kalian harus punya akun Google, satu akun Google untuk satu siswa dan hanya bisa untuk satu kali memilih. Yang kedua, masuk ke link yang sudah dibagikan di grup kelas masing-masing. Setelah linknya terbuka, pastikan mengisi kolom nama lengkap dan kelas masing-masing. Ingat, harus data diri sendiri dan tidak boleh dipalsukan. Teman-teman bisa menyaksikan dulu dari masing-masing calon biar lebih yakin untuk memilih. Setelah itu, pilih calon ketua OSIS yang ingin kamu pilih. Setelah itu, centang pernyataan dan jangan lupa klik tombol submit dan selesai. Pemilihan ketua OSIS ini wajib buat seluruh siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12 SMK Islam Redongkal. Ingat, jangan golput. Acara yang selanjutnya yaitu perkenalan calon ketua OSIS serta penyampaian visi misi disertai dengan sesi tanya jawab. Yang pertama, penyampaian visi misi nomor urut 1 kepada calon ketua OSIS nomor urut 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari Safitri dari kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga 3. Visi saya mengembangkan SMK Islam Redongkal dalam segala potensi sehingga terbentuknya siswa-siswi yang aktif, kreatif, berakhlak mulia, dan berprestasi. Misi saya 1. Melanjutkan program OSIS yang belum terlaksana maupun program yang sedang terlaksana. 2. Menjadikan anggota OSIS sebagai panutan bagi siswa-siswi lainnya. 3. Meningkatkan kesadaran pentingnya hidup bersosialisasi di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi visi misi dari kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1. Terima kasih kepada calon ketua OSIS nomor urut 1. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya yaitu penyampaian visi misi nomor urut 2 kepada calon ketua OSIS nomor urut 2. Dipersilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fajarul Fani. Saya adalah siswa kelas 11 Teknik Komputer Jaringan 3 SMK Islam Redongkal. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMK Islam Redongkal sebagai rumah kreativitas, inovasi, dan sebagai wadah menyalurkan aspirasi bagi seluruh siswa-siswi SMK Islam Redongkal yang bertujuan untuk memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dan misi saya adalah menjadikan program kerja OSIS sebagai sarana mengembangkan minat dan juga bakat siswa dengan cara bekerjasama dengan ekstrakurikuler yang ada. Yang kedua adalah mengembangkan dan menambahkan program kerja OSIS dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Yang ketiga adalah membangun asas sopan santun antara seluruh masyarakat sekolah baik di intra maupun ekstra. Dan yang keempat adalah mempererat hubungan kekeluargaan antara pengurus OSIS, guru, dan seluruh siswa-siswi SMK Islam Redongkal. Demikian visi misi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi visi misi dari kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2. Terima kasih kepada calon ketua OSIS nomor urut 2. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, penyampaian visi misi kandidat nomor urut 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hanifah Prasasti, kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga 1. Visi saya meningkatkan keagamaan siswa dan siswi SMK Islam Redongkal dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa serta meningkatkan kepedulian siswa terhadap warga sekolah dan masyarakat. Misi saya yang pertama, mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa dalam segala aspek
Yang kedua, mengutamakan kerjasama dan kebersamaan. Yang ketiga, meningkatkan dan menjalankan kualitas program kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada calon ketua OSIS nomor urut 3. Silakan kembali ke tempat. Nah, itulah tadi visi misi dari semua kandidat calon ketua OSIS SMK Islam Randu Dongkal. Selanjutnya, kita masuk pada acara sesi tanya jawab. Silakan untuk kandidat nomor urut 1 mengambil pertanyaan di dalam toples. Kepada Pak Dwi Winarso dimohon untuk membacakan pertanyaan nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan untuk calon ketua OSIS nomor 1 ya, mengambil kode pertanyaan 0.04. Saya akan menyampaikan pertanyaan yang sudah untuk disampaikan ya, yaitu apa yang akan kamu lakukan jika usulan atau pendapat kamu tidak diterima oleh pengurus OSIS yang lain. Silakan. Yang pertama, pastinya saya akan bertanya atas kenapa usul dan pendapat saya tidak diterima. Jika memang alasannya logis, ya tidak apa-apa. Dengan menjadi ketua bukan berarti pendapat saya selalu benar dan pendapat saya selalu digunakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya, kandidat nomor urut 2 untuk mengambil pertanyaan di dalam toples. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ya. Tadi Anda mengambil gulungan nomor 003. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika mengalami sebuah masalah antara organisasi siswa dengan ekstrakurikuler? Bisa dipahami pertanyaannya? Bisa. Perlu diulang? Sudah cukup ya. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita itu punya program EPE atau Majelis Perwakilan Eskul. Jadi di situ kita membahas tentang masalah-masalah antara ekstrakurikuler. Misal ada masalah dari antara eskul, kita akan membahas bersama anggota pengurus inti dari eskul tersebut. Lalu kita mencari solusi dari masalah tersebut. Terima kasih. Terima kasih kandidat nomor 2 ya tadi. Intinya bermusyawarah ya. Bu. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Sudah cukup. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu kandidat nomor urut 3 mengambil pertanyaan di dalam toples.
Kepada Bapak Billy Narso dimohon untuk membacakan pertanyaan nomor 7. Baik, untuk pasangan selanjutnya atau calon selanjutnya adalah nomor 3 mengambil pertanyaan, yaitu nomor 0.07. Pertanyaannya adalah, atau hal yang harus saya sampaikan adalah di sini, apa yang akan kamu lakukan jika usulan atau pendapat kamu tidak diterima oleh pengurus OSIS yang lain? Ya, saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, saya akan bertanya, kenapa pendapat saya tidak diterima? Jika pendapatnya masuk akal, saya akan mencari jalan keluar untuk menanyakan kepada anggota yang lain untuk berpendapat. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Sebelum acara dilanjut, saya akan menginformasikan bahwa link sudah di-share ke grup kelas masing-masing. Kepada siswa-siswi dan guru SMK Islam Randu Dongkal, boleh mengecek link dan memilih sesuai hati nurani. Dan mungkin dari Bapak Dwi Narso dan Ibu Nuning ada pertanyaan untuk calon ketua OSIS SMK Islam Randu Dongkal. Ya, baik. Pertama, saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Ini untuk semua calon atau ya? Untuk semua calon. Semua calon. Berarti untuk nomor 1, 2, 3 silakan menjawab. Saya kasih pertanyaan satu saja. Nanti Bu Nuni juga silakan. Nah, saya akan di sini ada sebuah pertanyaan. Ini untuk ketiganya. Kegiatan apa yang kalian lakukan yang terprogram di dalam kegiatan OSIS atau organisasi intrasekolah? Program kerja pasti sudah ada, tapi kegiatan apa yang akan kalian lakukan di luar yang sudah terjadwal? Silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pasti misalkan di era pandemi seperti ini, saya rencananya ingin mengadakan bakti sosial seperti berbagi masker kepada masyarakat sekitar atau lainnya. Jika pandemi sudah berakhir dan kita sudah kembali belajar mengajar, untuk program selanjutnya nanti akan saya diskusikan bersama anggota lain dan juga ketua lainnya. Terima kasih. Untuk kegiatan selain program kerja, Pak. Ketika saya sudah terpilih menjadi ketua OSIS, kegiatan selain program kerja yang akan saya lakukan, yang pertama, karena pada masa era pandemi ini, mungkin insya Allah saya akan mengajukan sebuah perlombaan atau sebuah event untuk mengasah bakat siswa, tapi dengan metode online, seperti membuat puisi, membuat poster, atau lomba-lomba lainnya yang dapat mengembangkan bakat dari siswa tersebut. Terima kasih. Saya akan menjawab. Di masa pandemi ini saya rencananya ingin mengadakan lomba-lomba online seperti puisi, lomba bernyanyi, atau kesenian seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada pembawa acara dan Pak Dwi telah memberi kesempatan saya untuk memberikan pertanyaan di luar gulungan ya. Sudah siap semuanya ya. Nanti boleh, tidak harus dari kandidat nomor 1 dulu yang menjawab, kita rolling ya ke kandidat nomor 3. Oke, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa? Oke, ya. Pertanyaan dari saya ini kaitannya dengan prestasi sekolah, dan sekolah yang berkualitas itu harus punya prestasi juga ya, baik di dalam, di intranya atau di
ekstranya ya, di luar, baik di daerah kita sendiri atau di secara nasional ataupun bisa secara internasional nantinya, seperti itu nggih? Ya, oke. Kira-kira bagaimana ya cara kalian memajukan prestasi sekolah melalui kegiatan-kegiatan sekolah? Sudah dipahami pertanyaan dari saya? Sudah ya? Oke, silakan dimulai dari kandidat nomor 3 dulu. Monggo. Menurut saya, dengan cara mengadakan event-event online seperti lomba-lomba kesenian, bernyanyi, kayak gitu, seperti itu, Bu. Terima kasih. Dengan mengadakan event-event sekolah, misalnya lomba bernyanyi. Oh ya, bisa ya. Terus ya, silakan lanjut ke kandidat nomor 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Untuk itu saya akan mensosialisasikan dan mengajak untuk para teman-teman atau siswa-siswi SMK Islam Radu Dongkal yang belum ada keminatan untuk mengikuti ekskul, saya akan tekankan untuk agar ikut ke dalam ekstrakurikuler, karena di dalam ekstrakurikuler itu biasanya kan ada pengembangan bakat-bakat. Nah, suatu saat pengembangan bakat tersebut Tadi dengan berarti meningkatkan kembali minat siswa untuk mengikuti kegiatan ekskul, sehingga barangkali dari kegiatan ekskul tadi akan muncul ya prestasi-prestasi yang akan dibanggakan ya. Oke, lanjut kandidat nomor 1. Menurut saya nanti ada perkumpulan bersama dengan ekstrakurikuler. Di situ kita bisa memberi motivasi, kita juga bisa membuat program kerja bersama supaya ekskul lebih baik untuk kedepannya lagi. Dan di situ kita juga bisa seperti mengeluarkan keluh kesah di ekskul. Barangkali di ekstrakurikuler ada program kerja yang tidak disetujui oleh beberapa guru, dan di situ kita bisa memperbaikinya lagi. Terima kasih. Oke, bagus. Juga dari kandidat nomor 1, jadi bisa dibahas bareng-bareng kira-kira apa yang menjadi kelemahan atau kelebihan dari masing-masing ekskul sehingga dipahami oleh para siswa. Seperti itu ya. Oke, bagus sekali semuanya ya. Untuk ide-ide agar nanti sekolah bisa berprestasi. Perlu ada lagi atau cukup ya? Saya kira cukup ya. Terima kasih. Mungkin itu aja Mbak. Ya, terima kasih kepada Bapak Dwi Wilanso dan Ibu Neneng. Selanjutnya kita masuk ke sesi masing-masing ketua OSIS untuk menanyakan sebuah pertanyaan. Satu pertanyaan diajukan untuk calon-calon lainnya. Silakan kandidat nomor urut 1 untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan dari saya nomor urut 1 untuk nomor urut 2 dan juga 3. Apa yang akan kalian lakukan ketika ada ekstrakurikuler yang tidak mau diajak bekerja sama? Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 1. Yang pastinya ketika ada ekstrakurikuler yang tidak mau bekerja sama, ya pasti kita akan menanyakan perihal kenapa dia tidak mau bekerja sama dengan rasanya masuk akal. Maka mungkin saya akan sedikit membujuk, karena biasanya kerjasama antara OSIS dan ekskul itu biasanya ada yang sedikit penting atau kegiatan-kegiatan yang sangat penting untuk sekolahan. Jadi saya tidak bisa memaksakan kehendak orang lain. Terima kasih. Yang akan saya lakukan, pertama menanyakan terlebih dahulu alasannya kenapa, karena tidak mau bekerja sama. Jika alasannya logis, saya akan mencoba meyakinkan bahwa itu perlu karena untuk kemajuan bersama. Terima kasih. Selanjutnya kandidat nomor urut 2 untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Ya, saya ingin bertanya untuk kandidat nomor 1 dan nomor 3. Menurut kandidat nomor 1 dan nomor 3, apa sih makna kepemimpin dan kepemimpinan menurut mereka berdua? Terima kasih. Menurut saya, pemimpin adalah seseorang yang memimpin, mengatur, mengarahkan suatu organisasi
atau sebuah kelompok, dan pastinya pemimpin mempunyai tanggung jawab utama di sebuah organisasi tersebut. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk berpikir. Terima kasih. Menurut saya, pemimpin adalah seseorang yang diamanati untuk mengatur atau mengarahkan suatu kelompok atau organisasi yang memiliki tujuan tertentu. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memimpin. Terima kasih. Selanjutnya yaitu untuk kandidat nomor urut 3 mengajukan sebuah pertanyaan. Saya akan bertanya kepada calon kandidat nomor urut 1 dan 2. Apa yang kalian lakukan jika di hari yang sama dan di waktu yang sama ada pertemuan di organisasi OSIS dan ekstrakurikuler? Terima kasih. Yang pertama saya akan melihat dari pembahasan. Apabila di salah satu perkumpulan itu pembahasannya ada yang lebih penting dan sekiranya lebih lama, saya masuk ke pembahasan itu dan selanjutnya saya baru bergabung ke pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan tadi, mungkin jawaban saya tidak jauh beda dengan jawaban kandidat nomor 1. Jawaban yang pertama adalah yaitu mungkin saya akan memprioritaskan ekstrakurikuler atau organisasi yang lebih penting pembahasannya. Semisal dari organisasi akan mengadakan sebuah event atau acara yang dilakukan 3 hari ke depan, sedangkan ekstrakurikuler hanya pembahasan biasa, maka saya akan lebih menuju ke organisasi karena organisasi sedang membahas sesuatu hal yang penting dan akan dilaksanakan sebentar lagi. Terima kasih. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, saya mau menginformasikan bahwa proses pemilihan ketua OSIS akan masuk ke dalam nilai pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Sekali lagi, proses pemilihan ketua OSIS akan masuk ke dalam nilai pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Untuk sesi tanya jawab yang terakhir, itu ada salah satu pertanyaan dari teman-teman yang menyaksikan di rumah. Ya, mohon maaf. Kita masuk pada acara yang kelima, yaitu perhitungan suara sementara. Kira-kira siapa ya yang unggul? Nah, di sini ada Sri Wulandari Safitri mendapatkan suara 37% atau 71 suara. Selanjutnya Fajar Sulfani 34% atau 65 suara. Dan Hanifah Dwi Prasasti 53% atau 28% atau 53 suara. Bagi teman-teman yang belum memilih, silakan untuk membuka link yang sudah disediakan. Ditunggu sampai jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan bagi teman-teman yang sudah memilih, dimohon untuk menginformasikan kepada yang lainnya. Satu suara dari kalian itu sangat membantu. Pengumuman pemilihan ketua OSIS masa bakti 2020-2021 pada tanggal
12 Januari 2021 pukul 14. Terima kasih yang sudah memilih dan menyaksikan pemilihan Ketua OSIS Masa Bakti 2020-2021. Semoga kandidat yang terpilih bisa bertanggung jawab dan amanah dalam tugas-tugasnya. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada perkataan dari saya yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.